Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 339. Ekspresi Muhan mengeras saat melihat pemandangan ini. Hatinya menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka Xiaoyan begitu kejam untuk membunuhnya. Xiaoyan tidak peduli dengan kehidupan semua orang di kota kuno. Ekspresi Muhan menjadi lebih serius saat dia melihat ke kiri dan kanannya. Dengan Raja Utara dan Xiao Jin di sekitarnya, dia tidak lagi memiliki jalan mundur. Selain itu, ada Xiaoyan yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Melihat teratai api yang indah perlahan berputar di tangan Xiaoyan, hati Muhan menjadi sangat ketakutan. Yan Xiao, kamu harus jelas. Jika kamu melepaskan teratai api ini, aku tidak akan menjadi satu-satunya yang akan mati. Siapapun yang berada di bawah level kaisar setengah langkah di kota kuno akan dikuburkan bersamaku. Crash. Setelah kata-kata Muhan terdengar, kerumunan segera memahami situasi di depan mereka. Selama Xiaoyan mengeluarkan lotus api di tangannya, kemungkinan tidak banyak orang yang hadir akan mampu bertahan hidup. Memikirkan hal ini, banyak orang yang hadir langsung ketakutan. Banyak roh orang begitu takut sehingga mereka tidak peduli dengan penampilan mereka yang menyedihkan saat mereka melarikan diri dari kota kuno. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang hadir yang percaya diri pada Xiaoyan. Mereka juga percaya bahwa Xiaoyan bukanlah tipe orang yang tidak peduli dengan gambaran besar, menyebabkan nyawa semua orang di kota dikorbankan demi dendam pribadi. Orang seperti itu tidak layak mendapatkan dukungan mereka. Saya sudah mengatakannya 2 kali. Hari ini, saya akan mengambil nyawamu. Jika saya mati, kau juga akan dibenci oleh kota liar. Aku menolak untuk percaya bahwa kau akan mampu membantai semua orang di sini. Di langit, mereka berdua saling melotot saat mereka terus-menerus berteriak dengan tegas. Melihat ekspresi membunuh di wajah Xiaoyan, hati Muhan menjadi sangat takut. Ekspresi di wajah tuannya tidak pasti. Wajahnya terus berkedut bersama dengan emosi di hatinya dan napasnya juga menjadi semakin kasar. Yan Xiao, kau berisik. Kali ini, Muhan baru saja membuka mulutnya ketika Xiaoyan dengan tidak sabar memotongnya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang besar dan perkasa melonjak liar dari dalam alisnya. Doki di dalam tubuhnya juga terangkat. Tangan kirinya, yang selama ini menganggur, terulur keluar dari lengan bajunya saat ini. Saat kekuatan hisap gila melonjak keluar dari telapak tangan kiri Xiaoyan, untaian energi gelap misterius, yang seperti ular kecil, dengan cepat muncul di ruang kosong. Setelah itu, semuanya berkumpul di telapak tangan kiri Xiaoyan. Energi misterius ini adalah energi jalan besar yang dikendalikan Xiaoyan. Ini adalah kekuatan jalan besar apa yang coba dilakukan anak ini. Ketika dia melihat Xiaoyan melepaskan kekuatan jalan besar, sekali lagi, Muhan tidak bisa menahan perasaan bahaya. Segera setelah itu, Muhan merasakan bahwa kekuatan jalan besar yang terkumpul di telapak tangan Xiaoyan lebih dari sekadar sedikit lebih banyak dari apa yang telah dia kumpulkan 2 tahun lalu. Dari kelihatannya, manfaat yang diperoleh Xiaoyan dalam 2 tahun ini jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Bagaimana mungkin? Baru 2 tahun, bagaimana kendali anak ini atas energi jalan agung mencapai tahap seperti itu? Apa sebenarnya yang telah dilakukan anak ini dalam 2 tahun ini? Muhan diam-diam terkejut. Ekspresi di wajah tuanya juga menjadi sangat serius. Energi jalan agung yang telah dipadatkan Xiaoyan menyebabkan dia merasakan aura yang mendekati kematian. Xiaoyan tersenyum dingin menanggapi ini. Sejak dia menemukan bahwa petir di kolam petir di ruang kosong mengandung sedikit kekuatan spasial, dia secara alami tidak berani mengendur. Jika dia bisa melahapnya, dia pasti tidak akan meninggalkannya. Energi jalan agung yang saat ini dikendalikan Xiaoyan cukup untuk menyelimuti sebagian dunia. Ini juga yang ingin dia lakukan saat ini. Pada saat berikutnya, ketika energi jalan agung di telapak tangan Xiaoyan mengembun menjadi gugusan energi hitam gelap seukuran bola basket, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya. Saat kekuatan besar mengalir keluar, gugusan energi hitam gelap di tangannya seperti balon yang dihancurkan oleh Xiaoyan. Gugusan energi hitam gelap itu meledak dengan keras dan berubah menjadi ratusan ular energi kecil yang menyebar dengan cepat. Segera setelah itu, tatapan Xiaoyan menjadi dingin. Lengan kirinya tersentak dan dia melambaikan lengan bajunya. Energi spiritualnya dengan cepat mengendalikan ular energi gelap dan memadatkannya menjadi layar cahaya energi gelap. Pada saat ini, Xiaoyan, Muhan dan yang lainnya semuanya diselimuti di dalamnya. Ketika Muhan melihat pemandangan ini, dia diam-diam terkejut.
Layar cahaya gelap membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa melihatnya. Perasaan gelap dan kosong membuatnya merasa seolah-olah berada dalam kekosongan tanpa batas dan tidak ada akhirnya. Ini, wajah Muhan berkedut saat dia menatap layar cahaya yang menyelimuti ruang ini. Dia sangat terkejut. "HMP, jika aku ingin membunuhmu, aku tidak harus mengorbankan nyawa orang lain." Nada bicara Xiaoyan acuh tak acuh. Dia yakin bahwa dengan layar cahaya ini, 70 hingga 80% gempa susulan ledakan teratai api akan diblokir. Ini sudah cukup. Paling tidak, itu tidak akan menghancurkan kota kuno yang buas ini. Ketika suara Xiaoyan terdengar, Xiaoyan sudah tiba 10 kaki jauhnya dari Muhan. Dia memegang api teratai Buddha marah di satu tangan dan menatap Muhan dengan tatapan kejam. Dia akan menyerang. Ketika Muhan melihat bahwa Xiaoyan tidak akan memberinya kelonggaran, kemarahan segera muncul di hatinya. Sebagai kaisar setengah bela diri bintang 9. Kapan dia, Muhan, pernah menderita penghinaan yang begitu besar? Dia benar-benar dipaksa ke sudut oleh kaisar setengah bela diri bintang 5, dan bahkan dipaksa sampai mati. Bagaimana mungkin dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Heh, bocah, karena kau bersikeras membunuhku. Hari ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan menyeretmu bersamaku. Setelah teriakannya yang keras terdengar, tangan Muhan dengan cepat terangkat. Saat segel berubah, Doki di dalam tubuhnya juga bergerak. Dia tampak seolah-olah akan menghancurkan dirinya sendiri. Xiaoyan mendengus dingin ketika dia melihat pemandangan ini. Karena dia berani menyerang, dia tentu saja tidak takut bahwa Muhan akan menghancurkan dirinya sendiri. Dia segera berteriak, "Hentikan dia! Kau ingin menghancurkan diri sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu." Setelah teriakannya terdengar, Raja Utara dan Xiao Jin segera melesat maju. Dengan satu orang di setiap sisi, mereka benar-benar dengan paksa menekan Muhan yang hendak menghancurkan dirinya sendiri. Seketika, darah di dalam tubuh Muhan mengalir mundur. Seteguk besar darah tanpa sadar dimuntahkan. Auranya juga langsung melemah. Xiaoyan tertawa dingin. Tiba-tiba dia mendorong tangan yang memegang teratai api dan menekannya ke kepala Muhan. Pada saat ini, hati Muhan seperti abu yang mati. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan keengganan. Dia menyesal mendengarkan Mo di saat itu dan membentuk permusuhan dengan Xiaoyan. Dia tidak mau menerima bahwa dia benar-benar telah membiarkan Xiaoyan melarikan diri 2 tahun lalu, menyebabkan dia membayar harga seperti itu hari ini. Hari ini, dia, seorang kaisar setengah bela diri bintang 9 yang bermartabat, benar-benar akan mati di tangan seorang kaisar setengah bela diri bintang 5. Bagaimana dia bisa rela menerima ini? Pada saat ini, hati Muhan benar-benar putus asa. Dia dengan enggan menutup mata tuanya yang keruh dan menunggu kematian tiba. Namun, pada saat berikutnya, Saudara Yan Xiao, mohon ampun. Bab 340. Setelah teriakan ini terdengar, bukan hanya Xiaoyan, tetapi bahkan Muhan, yang wajahnya saat ini pucat, tanpa sadar merasa terkejut di dalam hatinya. Siapa di kota kuno yang biadab ini yang akan berbicara untuknya? Muhan, yang dulunya agung dan perkasa, telah menggunakan statusnya untuk menyakiti banyak orang di kota kuno yang liar. Namun, karena kekuatan yang terakhir, semua orang hanya bisa menahan amarah mereka. Oleh karena itu, sementara dia dihormati oleh orang lain selama bertahun-tahun, dia juga diam-diam mengubur banyak orang yang membencinya sampai ke tulang. Cukup banyak orang yang hadir diam-diam bersukacita dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Muhan akan mati di tangan Xiaoyan. Dengan kematian Muhan, mereka pasti akan mengalami lebih sedikit tekanan. Ini tentu saja sesuatu yang ingin mereka lihat. Namun, karena ini masalahnya, siapa orang yang berteriak untuk menghentikan mereka pada saat ini? Selain Tetua Xuan, hanya Xiaoyan yang tahu siapa pemilik suara ini. Pemilik suara ini adalah Luo Jin. Xiaoyan menyipitkan matanya dan dipenuhi keraguan. Kemudian, dia berbalik dan menendang dada Muhan dengan ganas. Saat darah segar menyembur keluar, wajah Muhan memerah saat dia terlempar oleh tendangan Xiaoyan. Dengan paksa menghentikan tubuhnya, Muhan mengangkat kepalanya dengan ekspresi ganas dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tetaplah di sana dengan patuh dan jangan bergerak. Kalau tidak, bahkan jika dia menghentikanku, aku akan tetap membunuhmu. Tepat saat tatapan kejam Muhan bersentuhan dengan Xiaoyan, suara dingin dan dalam Xiaoyan segera terdengar. Pada saat yang sama, Raja Utara dan Xiao Jin juga berbalik ke arah Muhan. Niat membunuh mereka yang sedingin es secara tak kasat mata memberikan tekanan lebih pada Muhan. Ketika pertama kali mendengar kata-kata dingin Xiaoyan, hawa dingin di hati Muhan menjadi lebih intens. Ketika dia melihat Raja Utara dan Xiao Jin sekali lagi mengelilinginya, dia hanya bisa terbatuk tak berdaya.
Tatapannya terus-menerus waspada saat dia menatap kelompok Xiaoyan di depannya. Seperti yang diharapkan, dia berdiri di udara dan tidak melakukan gerakan apapun. Ketika dia melihat penampilan Muhan, Xiaoyan menarik pandangannya dan sedikit mengernyit saat dia berbalik untuk melihat penghalang cahaya hitam pekat. Dia bisa merasakan bahwa Luo Jin ada di sana. Namun, karena penghalang cahaya, dia tidak campur tangan dengan paksa. Dengan pikiran, penghalang cahaya di depan Luo Jin tiba-tiba membuka pintu masuk yang hanya bisa dilewati satu orang. Luo Jin mengamati penghalang energi hitam di depannya saat cahaya aneh mengalir dalam matanya. Dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu bahwa penghalang energi hitam ini dibentuk oleh kekuatan jalan besar. Namun, untuk saat ini, dia tidak dapat mengidentifikasi jalan besar mana itu. Lagi pula, ada banyak jalan besar di dunia yang berwarna hitam. Hanya berdasarkan warnanya, dia tidak dapat mengidentifikasi jalan besar mana itu. Namun, Luo Jin sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya dari aura dalam yang dipancarkan. Penghalang cahaya itu mengambil langkah besar ke depan. Luo Jin memasuki jangkauan penghalang energi, dan penghalang cahaya di belakangnya tertutup lagi. Ketika dia tiba di depan Xiaoyan, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat Luo Jin. Dia melirik Muhan, yang saat ini dikelilingi oleh Raja Utara dan Xiao Jin. Dari sudut matanya, dia menghela napas dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kau benar-benar ingin melindunginya?" Nada bicara Xiaoyan dipenuhi dengan sedikit kebencian. Jika Luo Jin tidak menghentikannya, kemungkinan besar Muhan saat ini sudah menjadi mayat. Mendengar ini, Luo Jin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa agak tidak berdaya tentang arti kata-kata Xiaoyan. Dia tentu tahu bahwa Xiaoyan sangat marah. Jika bisa, dia tidak akan keberatan dengan kematian Muhan. Namun, Luo Jin tidak punya pilihan selain melindungi Muhan dalam situasi saat ini. Luo Jin mengangkat bahunya. Baru kemudian dia menatap Xiaoyan dengan senyum pahit dan berkata, "Aku tidak peduli dengan hidup atau mati orang ini. Namun, ada sesuatu yang harus kuingatkan padamu." Xiaoyan mengangkat alisnya dan sedikit mengernyit. Dia menatap Luo Jin di depannya dengan ekspresi ragu. Luo Jin tersenyum dan mengangguk. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Xiaoyan merasa bahwa itu agak mengada-ada. "Aku ingat kau pernah mengatakan kepadaku bahwa kau akan meninggalkan kota kuno yang liar dan memasuki wilayah barat setelah memasuki kolam petir kekosongan. Apakah aku benar?" Ya, meskipun ia ragu, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, ia dengan sabar menunggu Luo Jin untuk menjernihkan keraguannya. Mendengar jawaban Xiaoyan, Luo Jin mengangguk lagi. Kemudian, ia melihat melewati Xiaoyan dan ke arah Muhan, yang juga menatapnya dengan ekspresi ragu. Luo Jin perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Kalau begitu kau juga harus tahu bahwa satu-satunya tempat di perbatasan barat daya yang memiliki susunan teleportasi adalah kota liar kuno. Sebagai master susunan peringkat 3, kendali susunan teleportasi dilakukan olehnya." Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit ketika Luo Jin selesai berbicara. Dia sedikit terkejut. Tatapannya pertama kali menatap Muhan di belakangnya, lalu beralih ke Luo Jin dan bertanya dengan ragu, "Apa, tanpa dia, susunan teleportasi tidak dapat digunakan?" Luo Jin mengangkat bahu dan mengangguk lagi. Melihat Luo Jin menganggukkan kepalanya, Xiaoyan merasa sedikit bertentangan di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan Luo Jin benar, maka jika dia membunuh Muhan, bukankah itu sama saja dengan memotong jalan mundurnya sendiri? Di langit, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Luo Jin lagi. "Tidak bisakah kamu mengendalikan susunan teleportasi dengan astrolabemu? Jika kau bisa, itu tidak mungkin." Sebelum Xiaoyan sempat menyelesaikan kalimatnya, Luo Jin menyela, "Astrolabku hanyalah cakram susunan yang rumit. Meskipun itu bisa membuatku, yang bukan master susunan, untuk melepaskan susunan, itu hanya meminjam kekuatan astrolab. Itu tidak bisa membuatku mengendalikan susunan seperti yang kuinginkan. Lagi pula, jika seperti yang kau katakan, maka semua master susunan di benua ini tidak ada nilainya." Ketika mendengar ini, Xiaoyan tersadar. Dia tersenyum pahit dan tak berdaya. Sepertinya dia berpikir terlalu sederhana. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya lagi, "Aku ingat kau punya susunan teleportasi. Jika aku ingat dengan benar, susunan cakramu juga punya susunan teleportasi. Selama aku menggunakan susunan teleportasimu, itu tidak berguna." Luo Jin menyela Xiaoyan lagi. "Ini susunan teleportasi provinsi. Kecuali seseorang adalah master susunan peringkat 5, tidak seorang pun bisa dengan mudah membentuk susunan.
Jangan berpikir bahwa Muhan mengendalikan Arai setiap hari. Faktanya, dia hanya perwakilan dari Arai. Arai ini telah ada selama ribuan tahun. Xiaoyan mengerti dalam hatinya ketika dia berbicara sampai titik ini. Dari kelihatannya, kemungkinan besar formasi teleportasi wilayah regional dari kota kuno yang liar tidak akan berfungsi tanpa Muhan. Dengan kata lain, dia hanya bisa mengandalkan Muhan jika dia ingin menuju ke wilayah barat. Kemarahan di hati Xiaoyan tanpa sadar meningkat saat dia memikirkan Muhan. Dia telah mencapai tahap di mana dia tidak bisa lagi mentolerir orang ini yang telah berulang kali mencoba merebut pil kesengsaraan di miliknya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menjaga Muhan di dekatnya karena formasi teleportasi. Hal ini membuat Xiaoyan merasa agak bimbang. Tiba-tiba, Xiaoyan mengangkat alisnya dan menatap Luo Jin lagi. Ngomong-ngomong, karena susunan teleportasi hanya membutuhkan satu orang untuk mengendalikannya, kita hanya perlu mencari master susunan yang lain. Kalau begitu, semuanya akan baik-baik saja. Kan, PV50. Ketika mendengar ini, Luo Jin tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih akan bimbang tentang masalah ini setelah mengatakan begitu banyak. Setelah tertawa beberapa saat, Luo Jin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu benar. Semuanya akan baik-baik saja selama ada seseorang yang mengendalikan susunan itu. Sebelum suara Xiaoyan terdengar, kekejaman sekali lagi terungkap di wajahnya. Semuanya baik-baik saja selama dia bisa membunuh orang tua Muhan ini. Dia akan mengesampingkan semua hal lainnya terlebih dahulu. Namun, tepat saat Xiaoyan hendak berbalik sambil membawa niat membunuh yang tajam, Luo Jin dengan cepat membuka mulutnya. Pembukaan mulutnya ini menyebabkan api yang baru saja muncul di hati Xiaoyan langsung padam. Xiaoyan menatap Luo Jin dengan muram. Yang terakhir merasa agak tidak berdaya dan tersenyum pahit pada Xiaoyan. Luo Jin membuka mulutnya lagi. Kamu membutuhkan setidaknya Master Array peringkat 3 untuk mengendalikan array ini. Aku khawatir hanya ada beberapa Master Array tingkat ini di seluruh wilayah selatan. Di mana kamu berharap aku menemukan orang seperti itu? Suasana di alun-alun menjadi sunyi saat kata-kata ini diucapkan. Xiaoyan dan Luo Jin saling bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala tanpa daya. Beberapa saat kemudian sebelum Xiaoyan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dengan ekspresi ganas. Dia berteriak dengan keras, pukul dia sekeras yang kamu bisa. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu harus melumpuhkannya. Bersambung ke bab selanjutnya.